Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para penonton setia YouTube saya, yaitu di channel Krishna Yuda Pramana. Di sini untuk video kali ini saya mau nge-vlog bareng siapa? Bareng anggota DPR RI periode 2019-2024, yaitu ada Pak Ibnu Multazam dari fraksi PKB, anggota DPR RI Dapil Jatim 7, yaitu meliputi Trenggalek, Ponorogo, Magetan, dan Madiun, Pacitan. Nah, di sini mari kita lihat video yang sudah saya wawancara dan interview Pak Ibnu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Krishna Yuda Pramana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, mau mewawancari Pak Ibnu Multazam dari anggota DPR RI dari fraksi PKB ini tentang instrumen pemerintahan. Nah, di sini instrumen sendiri adalah sebuah alat atau sarana yang mendukung berjalannya sesuatu. Contohnya seperti instrumen kendaraan bermotor itu pasti ada roda, kemudi, dan mesin dan lain-lainnya. Di sini monggo untuk Pak Ibnu menjelaskan tentang instrumen pemerintah. Pemerintahan kita ini kan menganut 3 asas: yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sehingga ketiga-tiganya merupakan instrumen pemerintah yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri di dalam menumpang pemerintah Indonesia. Yang yudikatif itu memang beberapa bersifat independen seperti KPK, tapi yang untuk kejaksaan dan kehakiman itu masih di dalam lingkup pemerintahan. Sehingga tetapi dalam hal melaksanakan tugas itu mereka independen semua ya, tidak menjadi pengaruh daripada kebijakan eksekutif. Nah, untuk itu para jaksa, polisi, hakim yang di KPK itu dia membuat keputusan-keputusan hukum itu bersifat independen. Yang kedua adalah eksekutif. Eksekutif itu namanya aja eksekutif, itu kan bertugas untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif. Sehingga keberhasilan satu pemerintahan itu tergantung daripada kebijakan eksekutif dan pelaksanaannya. Sedangkan legislatif itu tugasnya ada 3. Legislatif itu tugasnya sebagai tugas budgeting, controlling, dan pengawasan. Nah, untuk dalam hal ini eksekutif mengeksekusi program-program pemerintah, sedangkan pengawasnya adalah legislatif. Nah, untuk itu harus ada sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka melaksanakan pemerintahan Indonesia. Di bidang hukum sudah jelas yudikatif, di bidang pemerintahan eksekutif, dan di bidang pengawasannya
dan di bidang penyusunan anggarannya itu adalah eksekutif, legislatif. Nah, dalam pensinkronisasi sinergitas antara 3 lapisan tersebut, contohnya bagaimana? Sinkronisasi itu antara lain dalam rangka penyusunan anggaran masing-masing lembaga. Hanya lembaga itu lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah LPND ya. Itu kan dibuat bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Nah, pemerintah itu yudikatif itu ya juga ikut di dalamnya dalam hal penyusunan anggaran. Yang independen itu dalam hal mengambil kebijakan kan, ya masalah hukum menentukan dia bersalah apa tidak, itu sama sekali tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah atau dari legislatif. Tetapi di dalam penyusunan anggaran itu bersama-sama, disusun bersama-sama oleh legislatif, eksekutif di dalamnya ya ada yudikatif. Ini bisa dicontohkan sebagai kecil instrumen yang ada di Kota Ponorogo, bisa disebutkan Pak ini kalau instrumen kecil yang di Ponorogo. Kalau yang di Ponorogo itu kan jadi gini, lembaga itu kan ada yang bersifat vertikal, ada yang horizontal. Kalau yudikatif itu vertikal, jadi seperti kejaksaan, kepolisian, terus pengadilan agama, itu sifatnya vertikal. Jadi di dalam pemerintahan kabupaten, provinsi, kabupaten, kota itu tidak dilibatkan di dalam rangka penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran hanya dilaksanakan oleh bupati selaku pemerintah dan DPR selaku legislatif. Nah, bagaimana dengan halnya Kapolres, kejaksaan tinggi dan lain sebagainya, itu kan anggarannya langsung di downgrade dari pusat, jadi tidak dilibatkan. Tetapi di dalam di dalam pengurusan pemerintahan itu ada namanya Forkompimda, jadi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jadi tetap ada namanya, pimpinannya adalah bupati, anggotanya ya DPR, terus Kapolres, Dandim, kejaksaan, kepala kejaksaan, gitu. Sama Mas. Forkompimda. Jadi di dalam kabupaten ini ada, walaupun di dalam penyusunan anggaran mereka tidak terlibat karena adalah institusi vertikal, itu mereka bergabung dalam rangka sinergi, dalam rangka untuk menciptakan sinergitas sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan di kabupaten itu. Dia bergabung dalam Forkompimda. Mungkin cukup sekian sampling atau wawancara tentang instrumen pemerintahan sudah disampaikan Pak Ibnu Multazam tersebut, dan cukup jelas alhamdulillah. Nah, itu tadi adalah wawancara saya dengan Pak Ibnu Multazam selaku Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, terkhusus di Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ucapan terima kasih tak pernah luntur saya ucapkan untuk Bapak Solahuddin Al-Fatih SHMH dan Dr. Andes Haji Ibnu Multazam dan Bapak Ibu saya yang sudah mensupport selama ini, dan Allah yang Maha Esa terutama, dan teman-teman yang sudah membantu dalam proyek saya kali ini.